Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin akan mengajukan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dengan menggandeng ratusan pengacara, Timnas Amin berharap pihak yang melakukan kecurangan bisa didiskualifikasi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh Ketua Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Minggu 25 Februari. Menurut Ari, Timnas Amin telah menunjuk ratusan orang untuk mengurus sengketa tersebut. Adapun Ari sendiri mengaku ditunjuk sebagai pemimpin dalam upaya pengajuan sengketa pemilu 2024. Ari menyampaikan susunan tersebut ditunjuk langsung oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ia menjelaskan pengajuan sengketa pemilu ke MK itu bisa mendiskualifikasi pihak-pihak yang curang dalam pemilu 2024. Sebelumnya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memang mengatakan akan tetap menempuh jalur MK untuk mengungkapkan kecurangan pemilu 2024. Sehingga langkah penyelesaian perkara pemilu tak hanya akan digulirkan lewat hak angket DPR RI, tetapi juga MK. Anies mengisyaratkan bahwa dirinya masih memiliki kepercayaan kepada MK untuk menyelesaikan perkara pemilu. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Timnas Amin berencana mengajukan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, dalam keterangan pada Minggu 25 Februari. Ari mengatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai pemimpin dalam upaya pengajuan sengketa pemilu 2024. Adapun dalam tim ini akan diperkuat oleh sejumlah nama, seperti Hamdan Zulfa, Refli Harun, Sugito Atmo, hingga Zaid Musyafi. Tak cukup sampai di situ, Ari menyebut bahwa tim hukumnya akan diperkuat oleh ratusan pengacara lainnya. Ari menjelaskan susunan tim ini ditunjuk langsung oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Timnas Amin disebut sudah sepakat akan mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dikatakan oleh Ari bahwa pengajuan sengketa ini bertujuan agar pihak yang terbukti melakukan kecurangan bisa didiskualifikasi dari pemilu 2024. Pengajuan sengketa ke MK ini merupakan upaya lain yang ditempuh oleh Timnas Amin dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sebagai informasi, saat ini juga tengah bergulir wacana mengenai hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan pelanggaran pemilu. Adapun usulan ini disampaikan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Langkah ini kemudian mendapat respons positif dari kubu paslon 01. Capres Anies Baswedan dalam keterangan pada Jumat 23 Februari lalu mengisyaratkan bahwa dirinya masih memiliki kepercayaan pada MK untuk penyelesaian perkara pemilu. Anies berujar bahwa Koalisi Perubahan masih terus mengumpulkan data dan fakta serta bukti mengenai dugaan kecurangan. Terkait hal ini, Anies mengatakan pihaknya ingin berhati-hati dan tidak terburu-buru menyimpulkan pembongkaran kecurangan pemilu melalui berbagai cara. Sementara itu terkait dengan hak angket, mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dalam keterangan pada Jumat 23 Februari di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat, Surya Paloh menyebut bahwa tiap warga negara memiliki hak konstitusional. Untuk itu, Paloh sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Menurutnya, ajakan ini sayang untuk dilewatkan. Adapun 3 parpol anggota Koalisi Perubahan menyatakan sepakat bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut. Beredar sebuah video Direktur Eksekutif Indobarometer Kodari dituduh melakukan konspirasi desain kecurangan pemilu. Keterangan dalam unggahan itu menuliskan bahwa pada 5 Januari hasil pemilu sudah diketahui. Dalam potongan video itu, Kodari menyebut perolehan suara Anies Muhaimin 27% sedangkan Ganjar Mahfud 16,9%. Video itu kemudian viral dan Kodari disebut menjadi bagian dari desain kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari menegaskan bahwa video tersebut sebenarnya acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan TKD Prabowo Gibran pada 5 Januari 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan Kodari pada Sabtu 24 Februari. Kodari menyampaikan kebetulan presentase survei tersebut mirip dengan hasil realcon KPU, sehingga ia dituduh ikut andil dalam kecurangan hasil Pilpres 2024. Kodari mengatakan fitnah itu diduga dijadikan alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran. Untuk itu, Kodari memastikan video yang diunggah akun X @yurisa_samosir adalah berita bohong atau hoax.
Ia mengklarifikasi ada dua kekeliruan dalam video itu. Pertama, data tersebut bukan data nasional namun data hasil survei untuk DKI Jakarta. Kedua, dirinya tidak mungkin melakukan konspirasi, pasalnya kegiatan itu digelar terbuka. Qodari mengatakan video itu telah dipotong dan diedit dengan tujuan melakukan framing kecurangan. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin memberikan tanggapannya soal wacana hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Dosen UGM yang muncul di film Dirty Vote itu menilai hak angket merupakan salah satu upaya untuk menagih janji presiden. Demikian disampaikan Zainal dalam diskusi bertajuk Kondisi Demokrasi hari ini, yakni pada Jumat 23 Februari. Selain untuk menagih janji presiden, hak angket juga akan menjadi bukti bangkitnya partai politik oposisi. Meski demikian, ia menilai tidak semua politisi bisa bertahan sebagai oposisi pemerintah, karena seringnya politisi membayangkan demokrasi hanya sebatas rotasi elit semata. Menurutnya, oposisi saat ini menjadi menarik, namun persoalannya, kata Zainal, seberapa tahan politisi dengan oposisi. Menurutnya, jika politisi di jalur oposisi tidak punya kekuasaan, maka mereka akan susah. Menurutnya akan berbahaya jika posisi yang tidak punya kekuasaan buru-buru gabung dengan kekuasaan. Diketahui hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 ini pertama kali dicetuskan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket tersebut di DPR RI. Usulan Ganjar ini juga disambut baik oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Namun, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani belum bersuara terkait hak angket ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus berbicara soal hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu yang diusulkan Ganjar Pranowo. Menurutnya hak angket DPR tidak tepat untuk menginvestigasi kecurangan pemilu. Ia juga membeberkan sejumlah alasannya. Gus Pardi saat ditemui pada Sabtu 24 Februari mengatakan penggunaan hak angket DPR tidak tepat karena bersifat politis. Ia menyarankan permasalahan dalam Pilpres seharusnya dibawa ke Bawaslu, bukan ke DPR. Jika penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang, lanjutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi. Ia lantas mempertanyakan Ganjar Pranowo yang tiba-tiba usul hak angket. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati usulan Ganjar dan tidak mempersoalkan wacana penggunaan hak angket, pasalnya ini baru wacana. Namun yang perlu dipahami yakni persoalan dugaan pelanggaran dalam pemilu diselesaikan di ranah yang diatur UU, yakni Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Tangannya Pak, gandengan Pak. Partai pengusung Anies Baswedan Caimin melakukan pertemuan konsolidasi pada hari Jumat 23 Februari. Adapun partai pengusung yang hadir dalam pertemuan itu ialah Nasdem, PKB, dan PKS. Lantas Ketum Nasdem Surya Paloh melakukan doorstop dengan wartawan dan didampingi oleh pasangan Anies Imin. Sebelum menjawab pertanyaan, Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Caimin diminta berfoto bersama. Wartawan pun meminta agar mereka bergandengan tangan, namun Surya Paloh menolak. Sementara itu tersorot ekspresi Anies terpaku dengan tersenyum dan melirik ke arah Surya Paloh. Udah Pak. Pak, munduran Pak. Pak, munduran Pak. Anies, Pak munduran Pak. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak, habis itu doorstop Pak. Maaf ya Pak. Bentar Pak. Tangannya Pak, gandengan Pak. Lama nggak?